kami dari kelas 11 F7 yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya Nima Dewi Pratiwi nomor absen 22. Saya Niko Mami Merah Jani nomor absen 17. Saya Niko Mantrinjina Masini nomor absen 19. Saya Kada Priska Sabedwi Resa absen 8. Saya Niputu Diawila Alita nomor absen 23. Saya Caca Tulandari nomor absen 1. Nah, baik, gimana nih keseruannya? Ikuti selanjutnya yuk. Langkah pertama, sambungkan kedua baterai antara kutub positif dan kutub negatif menggunakan lakban. Langkah selanjutnya, gunting bagian ujung kabel hingga terlihat serabut kabel seperti pada video. Selanjutnya, sambungkan serabut kabel pada sisi baterai menggunakan lakban. Lalu, sambungkan serabut kabel yang lain pada sisi baterai lainnya, seperti pada video. Selanjutnya, sambungkan serabut kabel pada fitting lampu. Lalu, sambungkan kedua paku pada masing-masing sisi serabut kabel. Lalu, tambahkan serabut kabel yang lainnya pada sisi fitting lampu yang lain. Selanjutnya, pastikan alat uji elektrolit dapat berfungsi dengan baik. Masukkan kira-kira setengah gelas air ke dalam gelas, kemudian uji daya hantar listriknya dengan mencelupkan paku ke dalam air dan jangan sampai paku bersentuhan. Lalu amati lampu, apakah menyala atau tidak, dan apakah paku timbul gelembung gas atau tidak. Lalu catat hasil pengamatannya. Nah, hasil uji daya hantar listrik pada larutan air dapat kita perhatikan bahwa di sini terdapat gelembung gas pada paku, namun lampu tidak menyala. Langkah selanjutnya, masukkan 2 sendok garam, lalu tambahkan setengah gelas air ke dalam gelas, kemudian aduk sampai larut. Lalu uji daya hantar listriknya dengan mencelupkan paku ke dalam air, jangan sampai paku bersentuhan. Lalu amati apakah lampu menyala atau tidak, dan apakah pada paku timbul gelembung gas atau tidak. Lalu catat hasil pengamatannya. Nah, hasil uji daya hantar listrik pada larutan garam dapat kita lihat di sini bahwa lampu menyala dan terdapat gelembung gas pada paku. Langkah selanjutnya, bersihkan paku dengan air, kemudian keringkan dengan tisu. Langkah selanjutnya, masukkan kira-kira setengah gelas air ke dalam gelas, kemudian tambahkan 2 sendok asam cuka, aduk sampai larut.
kemudian uji daya hantar listriknya dengan mencelupkan paku ke dalam air, jangan sampai paku bersentuhan. Lalu amati apakah lampu menyala atau tidak, dan apakah pada paku timbul gelembung gas atau tidak. Lalu catat hasil pengamatannya. Nah, hasil uji daya hantar listrik pada larutan asam cuka dapat kita lihat di sini bahwa terdapat gelembung gas pada paku, namun lampu tidak menyala. Langkah selanjutnya, bersihkan paku dengan air, kemudian keringkan dengan tisu. Langkah selanjutnya, masukkan 2 sendok gula, lalu tambahkan setengah gelas air ke dalam gelas. Aduk sampai larut. Kemudian uji daya hantar listriknya dengan mencelupkan paku ke dalam air, jangan sampai paku bersentuhan. Lalu amati apakah lampu menyala atau tidak, dan apakah pada paku timbul gelembung gas atau tidak. Lalu catat hasil pengamatannya. Nah, hasil uji daya hantar listrik pada larutan gula dapat kita perhatikan di sini bahwa terdapat sedikit gelembung gas pada paku, namun lampu tidak menyala. Langkah selanjutnya, bersihkan paku dengan air, kemudian keringkan dengan tisu. Langkah selanjutnya, masukkan 2 sendok soda kue, lalu tambahkan setengah gelas air ke dalam gelas. Aduk sampai larut. Kemudian uji daya hantar listriknya dengan mencelupkan paku ke dalam air, jangan sampai paku bersentuhan. Lalu amati apakah lampu menyala atau tidak, dan apakah pada paku timbul gelembung gas atau tidak. Lalu catat hasil pengamatannya. Nah, pada hasil uji daya hantar listrik pada larutan soda kue dapat kita perhatikan di sini bahwa terdapat banyak gelembung gas pada paku, namun lampu sedikit menyala. Langkah selanjutnya, bersihkan paku dengan air, kemudian keringkan dengan tisu. Langkah selanjutnya, masukkan kira-kira setengah gelas air ke dalam gelas, kemudian tambahkan 2 sendok alkohol, aduk sampai larut. Kemudian uji daya hantar listriknya dengan mencelupkan paku ke dalam air, jangan sampai paku bersentuhan. Lalu amati apakah lampu menyala atau tidak, dan apakah pada paku timbul gelembung gas atau tidak. Lalu catat hasil pengamatannya. Nah, pada hasil uji daya hantar listrik pada larutan alkohol dapat kita perhatikan di sini bahwa terdapat sedikit gelembung gas pada paku, namun lampu tidak menyala. Nah, itu dia nih uji praktikum yang telah kami lakukan untuk menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, apa sih tujuan yang kita lakukan ini? Jadi tujuan praktikum yang kita lakukan ini adalah untuk menguji daya arus listrik beberapa larutan serta mengamati gejala berlangsungnya hantaran arus listrik. Nah, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa kembali.